Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah konsep iptek. Kami di sini akan membahas materi tentang fusi sel atau hibridoma. Nah, sebelum kita membahas materinya lebih lanjut, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Amelia Sari, Anggun Safela, Desti Indah Suciati, Elin Dwi Agustin, dan juga Indah Sari. Berikut akan kami paparkan materi tentang fusi sel atau hibridoma. Terima kasih. Pengertian fusi sel. Fusi sel atau teknologi hibridoma adalah proses peleburan atau penyatuan dua sel dari jaringan maupun spesies yang sama atau berbeda yang bertujuan untuk dapat menghasilkan sel tunggal yang mengandung gen-gen dari kedua sel tersebut. Sel tunggal ini dinamakan hibridoma yang memiliki sifat-sifat kedua sel. Teknologi hibridoma merupakan teknik pembuatan sel yang dihasilkan dari penggabungan antara sel B limfosit dengan sel kanker atau jenis myeloma NS1. Hibridoma sering digunakan untuk memperoleh antibodi dalam pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Proses pembuatan sel hibridoma. A. Proses imunisasi dengan menggunakan antigen tertentu yang disuntikan ke dalam tubuh mencit atau mus musculus. B. Sel B limfosit mencit akan merespon antigen sehingga terbentuk antibodi. C. Pemisah sel B limfosit yang sudah mengandung antibodi dari organ limpa mencit. D. Sel B limfosit kemudian difusikan dengan sel kanker immortal menghasilkan sel hibridoma. E. Fusi sel hibridoma ini dilakukan dengan membuat membran sel menjadi lebih permeabel sehingga kedua sel bisa menyatu. F. Sel hibridoma kemudian diklon pada kultur sel sehingga dihasilkan banyak sel yang memiliki antibodi tertentu sehingga dikenal dengan antibodi monoklonal yang bisa disimpan lama dalam keadaan dibekukan. Manfaat fusi sel atau hibridoma. Yang pertama, untuk pemetaan kromosom, yaitu penugasan gen ke lokasi tertentu pada suatu kromosom. Yang kedua, pembuatan antibodi monoklonal, yaitu antibodi sejenis yang diproduksi oleh sel plasma klon sel-sel positif sejenis. Kemudian yang ketiga, menghasilkan individu baru dengan sifat unggul. Kemudian manfaat teknik hibridoma. Yang pertama, menghasilkan antibodi dalam jumlah yang besar. Kedua, menghasilkan sel yang fungsinya sama dengan hormon dan antibodi. Dan yang terakhir, digunakan untuk pemetaan genom manusia dan menghilangkan spesies secara genetik dalam sel eukariotik. Kemudian di sini ada teknik hibridoma. Teknik hibridoma adalah teknik pembuatan sel yang dihasilkan dari fusi antara sel B limfosit dengan sel kanker. Atau dengan kata lain, teknik hibridoma adalah penggabungan dua sel dari organisme berbeda ataupun sama atau yang disebut dengan fusi sel, sehingga menghasilkan sel tunggal berupa sel hibrid atau hibridoma yang memiliki kombinasi sifat dari kedua sel tersebut. Selanjutnya, ada beberapa hal yang diperlukan dalam teknik hibridoma, yaitu yang pertama, sel sumber gen adalah sel-sel yang memiliki sifat yang diinginkan. Kedua, sel wadah adalah sel yang mampu membelah dengan cepat, misalnya myeloma. Kemudian yang ketiga, fusi gen adalah zat-zat yang mempercepat fusi sel, misalnya NaNO3. Tujuan teknik hibridoma yaitu yang pertama, untuk menghasilkan antibodi dalam jumlah yang besar sehingga dapat digunakan untuk diagnostik dan terapeutik. Dua, sebagai jalan untuk menyilang atau memotong dalam spesies secara genetik pada sel eukariotik yang tidak dapat diselesaikan dengan cara peleburan gamet secara seksual. Perkembangan teknik hibridoma. 1. Imunisasi. Hibridoma merupakan hasil fusi dua sel yaitu sel myeloma dan sel B penghasil antibodi.
karena itu, supaya memperbanyak sel B spesifik jumlahnya lebih banyak sehingga hasil fusi mencapai maksimal. Banyaknya sel B spesifik dipengaruhi antigen, baik caranya stimulasi maupun sifat dari antigen sendiri. Sehingga untuk memperbanyak sel B spesifik dilakukan beberapa cara imunisasi, yaitu A. Konvensional. Cara ini sebenarnya sama dengan cara imunisasi untuk membuat antibodi poliklonal. Antigen berupa protein dalam volume yang sama diemulsikan dengan komplit Franz adjuvan bila antigen seluler dibuat tanpa adjuvan. Antigen disuntikkan subkutan pada beberapa tempat atau intraperitoneal. Setelah 2-3 minggu disusul suntikan antigen tanpa adjuvan secara intravena sekali atau beberapa kali. Mencit dengan tanggap kebal terbaik dipilih 1-2 hari setelah suntikan terakhir. Mencit dibunuh dan diambil sel limpanya. B. Imunisasi sekali suntik intralimpa. Pada hibridoma yang diperlukan adalah sel limpa. Karena itu, untuk mencegah elimin antigen oleh bagian lain dari tubuh, dilakukan suntikan imunisasi langsung pada limpa dan ternyata hasilnya lebih baik dari cara konvensional. C. Imunisasi in vitro. Tidak ditemukannya antibodi monoklonal spesifik sering terjadi karena kegagalan stimulasi limfosit B pada imunisasi in vitro. Ini mungkin disebabkan toleransi atau adanya antigen reaksi tanggap kebal terhadap beberapa komponen antigen. Sering terjadi setelah imunisasi dengan antigen yang lemah. Walaupun titer antibodinya tinggi, ternyata gagal mendapatkan hibridoma spesifik karena rendahnya jumlah sel B spesifik dalam limpa. Maka, untuk mengatasinya dilakukan imunisasi in vitro. 2. Pilihan sel mieloma. Sel mieloma adalah salah satu sel yang digunakan dalam proses fusi. Yang menjadi pertimbangan dalam memilih sel mieloma adalah spesies dan sintesis imunoglobulin. 3. Medium biakan. Medium biakan umumnya BMMM atau RPMI 1640 dengan tambahan FCS dan aditif lainnya. Penambahan FCS sangat penting, bahkan pada waktu fusi, seleksi, dan cloning. Kadar FCS dalam medium sering digunakan. Dipilih FCS karena kandungan imunoglobinnya rendah, sehingga tidak mempengaruhi asai serta sangat mendukung tumbuh dan kembang biak sel. Usaha pengembangan dilakukan untuk mendapatkan medium tanpa serum karena memberi keuntungan. 4. Fusi sel. Fusi sel diawali dengan fusi membran plasma sehingga menghasilkan sel besar dengan 2 atau lebih inti yang berasal dari kedua induk sel yang berbeda jenis, disebut heterokryon. Pada waktu tumbuh dan membelah diri, terdapat satu inti yang mengandung kromosom kedua induk disebut sebagai sel hybrid. Selanjutnya yang kelima, penumbuhan hibridoma. Penumbuhan hibrid pasca fusi yang dilakukan dengan feeder cell ini memberi hasil yang lebih konstan dibanding tanpa feeder cell. Contoh fusi sel. Yang pertama, fusi sel manusia dengan tikus. Sel limfosit manusia mampu menghasilkan antibodi. Tetapi jika dikultur dan dipelihara, proses pembelahannya sangat lambat. Sel manusia tersebut difusikan dengan sel kanker tikus dengan tujuan dapat membelah dengan cepat karena sel tikus mengandung mieloma yang mempunyai kemampuan untuk membelah dengan cepat. Hibridoma yang terbentuk akan mendapatkan antibodi dan mampu untuk membelah dengan cepat. Kemudian yang kedua, fusi sel tomat dengan kentang. Fusi sel tumbuhan sering disebut dengan fusi protoplasma. Karena dalam fusi sel antar tumbuhan ini, dinding sel tumbuhan yang tersusun atas selulosa harus dihancurkan oleh enzim terlebih dahulu, maka tinggallah protoplasma untuk difusikan. Misalnya, tanaman tomato, yaitu tanaman baru yang berbuah tomat dan berumbi kentang.